sekarang saya ke Pak Emrus. Pak Emrus, bentuk komunikasi publik seperti apa yang paling baik sementara kebijakannya memang nggak enak didengar gitu, nggak ada yang mau dengan kebijakan itu, PPKM, penyekatan lah, dan bagaimana? Jadi saya pikir komunikasi itu sebagai suatu profesional, sebagai sesuatu sains, konsep dan teori. Bukankah penanganan pemerintah dari segi komunikasi tidak berbasis kepada konsep teori komunikasi? Sehingga manajemen mereka, apa yang mereka katakan saja. Lihat Satgas COVID-19, mereka hanya memberitahu saja, menyampaikan saja. Tapi mereka punya grand design nggak untuk melakukan, katakanlah menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat. Kemudian adalah membentuk sikap dan melakukan perubahan perilaku. Itu persoalan komunikasi. Jadi acap kali orang memahami komunikasi hanya sekedar menyampaikan. Nah, Bang Ginting tadi mengatakan bahwa orang yang melanggar hukum tidak harus diproses, begitu ya. Nah, saya terus terang mengkritik daripada Satgas. Kenapa saya harus kritik? Karena itu adalah output daripada Satgas yang tidak menangani dari aspek psikologinya. Harusnya dihandle. Nah, kepolisian, kalau misalnya ada sesuatu yang melanggar, ya tentu diproses. Tapi jangan salah. Di kepolisian juga mereka itu ada pakar-pakar psikologi. Ada di situ ahli-ahli. Jadi tidak harus langsung diproses nanti. Boleh saja itu tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Tapi namun demikian, kepolisian harus bertindak sesuai dengan peraturan. Jadi diproses saja, tetapi bisa saja nanti tidak cukup bukti atau apapun alasannya. Tapi yang pasti, jika ada orang berperilaku, itu sebagai output daripada Satgas 19 tidak melakukan penanganan secara serius, termasuk di bidang psikologi maupun komunikasi. Baik, singkat saja 1 menit, Mbak Popi, kita nggak bisa kemudian memupus rasa stres kalau memang kondisinya memang seperti itu. Tapi cara mengelola supaya kalau protes juga masih terkontrol lah, masih wajar lah. Ini bagaimana Mbak Popi? Ada sebuah media, ada sebuah wadah yang bisa menyampaikan perasaan mereka. Satu, yang bisa mengungkapkan rasa yang mereka rasakan itu. Kalau enggak, mereka nggak tahu harus solusinya apa. Ini kan ditahan. Makanya saya bilangin, masyarakat pada emosinya keluar, dia kan muncul namanya cemas karena dia nggak bisa mengelola pikirannya. Dia muncul nama takut gitu loh. Karena tadi nggak bisa mengelola dan pressure. Sampai kapan PPKM COVID ini? Sampai kapan kerjaan? Tidak punya kerjaan. Ada wadah mereka keluarin perasa. Kemudian mereka diajarkan untuk mengenal perasaan ini. Jadi ada teknik-teknik yang khusus yang disebarkan. Kemudian ada klik yang gratis. Mereka bisa kok layanan konsul psikolog gratis. Menurut saya saat ini psikolog muncul. Menurut saya ya. Saya selalu bilang itu selalu di mana. Baik, dari Dokter Alex seperti apa Dok, lantas evaluasi ya Dok ya supaya masyarakat ini mulai berubahlah perilakunya. Jangan kemudian selalu kontra dengan penanganan COVID-19 karena ini memang juga dibutuhkan. Bagaimana? Ya, di dalam kesehatan militer ataupun dalam kesehatan bencana itu dikenal dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma setelah proses pressure ataupun kecemasan yang berjangka panjang. Jadi ini juga adalah dampak dari pandemi itu sendiri. Dan sebenarnya Satgas COVID-19 Nasional menyadari ini. Oleh karena itu ada komunikasi publik, ada perubahan perilaku, dan ada kesehatan itu sendiri. Dan kesehatan itu tidak semata-mata terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh virus, tapi juga dampaknya terhadap kesehatan mental. Jadi oleh karena itu memang pemerintah sudah menempatkan berbagai instrumen yang ada dalam rangka menanggulangi COVID, bahwa masyarakat itu bukanlah sebagai objek, padahal masyarakat itu adalah sebagai subjek di dalam penanggulangan COVID. Sehingga dalam tugas penanggulangan COVID itu, tugasnya itu adalah kita lakukan kolaborasi pentahelix, melibatkan masyarakat, pemerintah, sektor publik, sektor private, dan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Baik di tingkat desa sampai di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Nah, persoalannya memang adalah bagaimana menerjemahkan komunikasi risiko itu dalam bahasa lokal. Bagaimana kita menyerap kearifan lokal. Sebagai contoh, di Madura, di Kudus, dan di Medan belum tentu bahasanya sama. Baik, Dokter. Malahan kalau kita lihat di Madura, petugas swab diajak duel karena sebenarnya tidak mengerti apa itu hakikat untuk melakukan swab. Jadi ini memang kita terlalu kaya memang
terlalu luas daerahnya, Baik, dokter. sehingga memang komunikasi risiko itu harus diterjemahkan dalam bahasa lokal masing-masing. Baik, terima kasih Disitulah Dr. kelemahan Alexander, manajemennya, terima kasih Pak Bang Emrus, Ginting. terima kasih Mbak Popi. Saya himbau tetap untuk patuh protokol kesehatan dan juga segera vaksin bagi yang belum, dan kita juga harus patuhi kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah pasti untuk masyarakat menekan angka penyebaran COVID-19. Saya Cesa Anissa, terima kasih, sampai jumpa.